Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan, dengan mukjizat yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Ada di suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Allah Yusuf dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Apa alasannya? Kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Untuk itu, di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah makam Nabiullah Yusuf alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat redaksi Islami yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam kisah hidup Nabi Allah Yusuf alaihi salam, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihi salam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya ini tercantum di dalam Al-Qur'an. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhanku, Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran, Surat Yusuf, ayat ke-101. Ketika dirasa ajal Nabiullah Yusuf telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka apabila mereka keluar dari Mesir. Perlu diketahui, teman-teman, berikut ini adalah sejarah singkat. Kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina? Nabi Yusuf lahir di Palestina. Karena dengki, saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya, Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu, kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran, Surat Yusuf, ayat ke-19. Dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Padahal, bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir, sampai ketika Yusuf alaihi salam menginjak umur 120 tahun, beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian, orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah karena ketika itu, kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu, supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena tidak dapat menentukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, maka mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil. Karena teman-teman, aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah itu, dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Teman-temanku seiman, di sesi ini kita akan membahas tentang dipindahkannya makam Nabi Yusuf yang ada di sungai Nil ke Palestina oleh Nabi Musa alaihi salam. Perlu diketahui bahwasanya Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf tidaklah zalim. Dia merupakan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara itu, ketika zaman Nabi Musa, Raja Mesir atau Firaunnya zalim dan luar biasanya, dia mengaku Tuhan. Tidak ditemukan siapa nama Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf, namun ketika zaman Nabi Musa, nama Firaunnya adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain dia disebut dengan Ramses II. Sejauh ini, nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Firaun yang hidup sezaman dengan Musa alaihissalam. Dia adalah wujud Firaun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Firaun yang paling lama berkuasa di Mesir. Nah, ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Firaun Ramses II.